Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Pada tema kali ini kita akan membahas mengenai imunitas yang diperantarai oleh sel yang merupakan bagian dari sistem imunitas adaptif. Pada pertemuan awal kita akan membahas mengenai jenis sel T apa saja yang terlibat langsung dalam sistem imunitas adaptif dan juga yang terlibat dalam sistem imunitas yang diperantarai sel. Terdapat 3 sel T atau 3 jenis sel T yang terlibat langsung dalam sistem imunitas adaptif, yaitu sel T CD8 atau dikenal dengan nama sel T sitotoksik, sel T CD4 yang dikenal dengan nama sel T helper, kemudian akan dibagi menjadi sel T helper 1 atau TH1 dan sel T helper 2 atau sel TH2. Sel T sitotoksik ini berperan untuk mengenali sel yang terinfeksi virus. Jadi, sel T sitotoksik akan mengenali sel yang terinfeksi virus dan kemudian memicu terjadinya apoptosis pada sel tersebut. Sel TH1 itu berperan untuk mengaktifasi makrofag, ya, sehingga nanti meningkatkan daya atau kemampuan dari makrofag dalam mengeliminasi patogen. Nah, sedangkan sel T helper 2 ini akan berperan mengaktifasi sel limfosit B. Nah, dari ketiga jenis sel T ini, sel T sitotoksik dan sel TH1 terlibat dalam imunitas yang diperantarai sel, sedangkan sel TH2 terlibat dalam imunitas humoral. Bagaimana sel T dapat terlibat dalam imunitas yang diperantarai oleh sel? Pertama-tama, dibutuhkan keberadaan sel dendritik yang nanti mengaktifasi sel T. Sel dendritik adalah sel yang nanti berperan untuk memakan patogen pada daerah tubuh yang terinfeksi. Setelah itu, sel dendritik akan bermigrasi ke nodus limfa terdekat. Di nodus limfa, sel dendritik kemudian mengekspresikan atau mempresentasikan fragmen antigen menggunakan molekul MHC2 dan selanjutnya akan dikenali oleh sel T. Di sini menggunakan reseptornya yang kemudian juga difasilitasi oleh keberadaan koreseptor berupa molekul CD4. Pengenalan kompleks MHC antigen oleh reseptor sel T itu akan memicu aktivasi dari sel T itu sendiri. Nah, selain sinyal aktivasi dari pengenalan kompleks MHC antigen oleh reseptor, sel dendritik juga melepaskan sitokin yang nanti berperan dalam merangsang perkembangan dan diferensiasi dari sel T. Sel T yang telah aktif kemudian dapat mengaktifasi sel lain, misalnya di sini adalah makrofag. Syarat agar suatu sel dapat kemudian diaktifasi ataupun nantinya dibunuh oleh sel T itu adalah ketika sel tersebut, misalnya sel makrofag ini, mengekspresikan fragmen antigen yang sama yang diekspresikan oleh atau dipresentasikan oleh sel dendritik. Jadi, secara ringkas dapat disimpulkan, ya, sel T dapat bekerja dalam sistem imunitas yang diperantarai sel. Pertama, harus ada sel dendritik yang nanti berperan sebagai APC, di sini antigen presenting cell lah istilahnya, yang mempresentasikan fragmen antigen ke sel T dan kemudian mensekresikan sitokin yang membantu proses aktivasi dan diferensiasi sel T. Nah, sel T yang telah aktif kemudian dapat mengaktifasi sel APC lain yang berperan sebagai target, ya, dengan syarat bahwa sel APC tersebut mempresentasikan fragmen antigen yang sama dengan fragmen antigen yang diekspresikan oleh sel dendritik.